فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di akhir-akhir muka surat 498 dari Tawdihul Ahkam di bagian Ahkamis Siyam. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, rabi'an, yang keempat, hadisul Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu la dalalata fih. Jawaban keempat adalah hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu tidak ada penunjukan di dalamnya bahwasanya menggunakan obat tetes mata atau tetes telinga ataupun celak mata itu membatalkan puasa. Fa innal mahdzur minal mubalaghati fil istinsyaq huwa wusulul ma'i ilal halaq. Karena yang dikhawatirkan terjadi jika kita min sababiyah zahirnya ya. Atau boleh jadi juga min ta'addi ya dari mahdzur. Yang dikhawatirkan dari sikap berlebihan di dalam menghirup air adalah sampainya air ke dalam kerongkongan. Summa ilal mi'dah, kemudian sampai ke lambung, ke dalam perut. Jadi ini adalah masalah sampainya air itu. Fa innal anfa yanfudhu ilal mi'dah, karena hidung itu memiliki saluran sampai ke perut, sampai ke lambung. Walidha fa inna katsiran minal maradha yuta'amu min anfihi ila mi'datih. Makanya banyak orang sakit diberi makan melalui saluran hidungnya sampai ke lambungnya itu, ke perut. Wal ma minal mujma'i alaihi annahu minal mufattirat. Air termasuk dari benda yang disepakati, dia termasuk yang membatalkan puasa karena dia masuk dalam kategori sesuatu yang diminum jelas. Dan dia juga memiliki sejumlah besar dari bahan-bahan makanan di dalam materinya itu. Fatahdziru minal ma'i waqi'un mauqi'ah. Peringatan dari air itu menduduki posisi tersebut, itu sudah tepat. Karena apa? Nabi bicara masalah itu. Wabalik fil istinsyaq illa antakuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Istinsyak menghirup apa? Bukan menghirup kecap, bukan menghirup darah, bukan juga menghirup obat tetes mata, obat tetes telinga, dan semacam itu. Tapi apa? Ataupun obat tetes hidung. Tapi memang dari air. Karena wudhu adalah memakai air. Wal ma' laisa mithla hadhil umur. Air tidak seperti benda-benda yang disebutkan tadi. Benda-benda yang disebutkan tadi, ini kecap, ini tambahan aja ya. Tapi maksudnya adalah masalah obat tetes mata, obat tetes telinga, ini dia murni obat, bukan bahan makanan. La wala yuqasu alaih kama taqaddam, dan sebagaimana telah lampau, tidak boleh benda-benda ini dikiaskan kepada air. Allahu a'lam. Sekarang kita masuk ke muka surat 499. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-hadisus sabi' wal khamsun ba'da khamsimi'ah, 557. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani summal Madani. Ahfadus sahabah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa lupa dalam keadaan dirinya itu berpuasa, fa akala aw syarib, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma shaumah, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, yaitu lanjutkan saja puasanya, tidak perlu yasta'nif, tidak perlu mengulang lagi dari awal. Jadi tidak perlu mengqadha, tapi tinggal melengkapi, melanjutkan. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, hanyalah Allah yang memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Iya, karena apa? Perbuatan orang yang lupa ini dimaafkan.
Muttafaqun alaih. Dia tidak punya maksud dan tidak punya niat sama sekali untuk makan dan minum dalam keadaan dia puasa. Berarti memang ini adalah betul-betul dari Allah Ta'ala. Bukan dari keinginan pribadi dia untuk membatalkan puasa dia. Walil hakim man aftara fi ramadhana nasiyan. Barang siapa berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maksudnya adalah di siang hari Ramadan dia membatalkan puasanya karena lupa. Dia tidak ingat dirinya tengah puasa. Dia melakukan perkara yang membatalkan puasanya. Fala qada'a alaihi wala kafarah. Maka dia tidak wajib untuk membayar, untuk mengqadha puasanya ataupun membayar kafarah. Wa huwa sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Darajatul hadis, al hadis sahih. Faqad rawahul hakim wa sahhahah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan olehnya. Lafaz yang kedua. Qala al-muallif wa huwa sahih. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, ar-riwayatur rabi'ah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah bil lafaz. Riwayat yang keempat dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abi Hurairah adalah dengan lafaz man aftara fi syahri ramadhana nasiyan. Barang siapa membatalkan puasanya di bulan Ramadan, yaitu di siang hari Ramadan, bukan bulan Ramadan waktu maghrib, bukan. Nasiyan, dalam keadaan dia lupa, fala qada'a alaihi wala kafarah, maka dia tidak wajib untuk membayar qada dan tidak pula wajib membayar kafarah. Akhrajahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahah ala syarti Muslim wa wafaqahu Dzahabi. Al-Hakim murid dari Ibnu Hibban. Ibnu Hibban murid dari Ibnu Khuzaimah. Al-Baihaqi murid dari Al-Hakim. Wa akhrajahu Daruqutni wal Baihaqi wa qala kulluhum siqat. Mereka semua siqah. Qultu wa isnaduhu hasan. Mufradatul hadis. Fal yutimma shaumah, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, yaitu melanjutkan puasanya agar jadi lengkap sampai maghrib. Alam lamul amr wal mim maftuhah wal yutimma, karena apa dia rubai sulasi mudha'af ya. Baik. Li'annahu mudha'af. Fa innama, kalam Nabi, fa innama atau amahu rabbuhu wasaqah innama ta'lilun. Ini sebagai alasan kenapa dia tidak perlu membayar kafarah dan tidak perlu mengqadha, tapi tinggal melengkapkan puasanya sampai maghrib. Ini alasannya likaunin nasi la yuftir, karena orang yang lupa dia tidak dinilai membatalkan puasanya. Wajhu dzalik, sisi pembahasannya, sisi pendalilannya, anna rizqa lamma kana minallah, bahwasanya rezeki itu tatkala dia datangnya dari Allah, laisa fihi lil abdi tahayyul, dalam keadaan si hamba tidak memiliki usaha apa-apa di situ. Iya, dia situasinya sedang lupa dirinya puasa, tidak bermaksud membatalkan puasa. Falayun sabu ilaih, maka tidak dinisbatkan kepada dia masalah makan dan minum ini tadi. Syabahal akla nasiyan bih. Nabi menyerupakan makan dalam keadaan lupa dengan situasi tadi. Diserupakan dengan apa? Dia tengah diberi rezeki oleh Allah. Li'annahu la sun'a lil abdi fih. Karena si hamba tidak berbuat apa-apa di situ. Ya, tidak melakukan amalan ikhtiarian di situ. Dia sedang lupa. Tidak ada maksud untuk membatalkan puasanya. Innama adatu hasr, ia alat pembatasan. Wa maknaha, maknanya ma ata'amahu wala saqahu illallah. Tidak ada yang memberikan makan padanya dan tidak ada yang memberinya minum kecuali Allah. Liyadulla ala anna nisyana minallah. Untuk menunjukkan bahwasanya lupanya itu datang dari Allah. Allah menjadikan dia lupa agar kemudian memberikan rezeki kepadanya dengan cara itu. Wa annahu min lutfihi bi ibadih, dan bahwasanya ini termasuk dari kelembutan Allah kepada para hambanya. Kemudian kita masuk ke hadis yang
As-samin wal khamsin ba'da khamsimi'ah 558. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dzara'ahu al-qai fala qada'a alaih. Barang siapa didahului atau didominasi, dikalahkan oleh muntah, yaitu dia tidak bermaksud muntah, tapi tahu-tahu ada mekanisme dalam badan dia yang menolak bahan makanan dan atau semacam itu keluar lewat kerongkongan dia tak mampu melawan dan sebagainya. Fala qada'a alaih, maka dia tidak wajib untuk membayar qada. Wa man istaqa'a fa alaihil qada, barang siapa memaksa dirinya muntah, wazan istaf'ala boleh jadi maksudnya adalah lil mubalaghah atau bermakna tolab juga, yaitu berusaha melakukan perkara-perkara untuk mendatangkan muntahan agar dirinya muntah, maka dia wajib mengqadha. Rawahul khamsah wa a'allahu Ahmad, dihukumi berpenyakit oleh Imam Ahmad. Wa qawahu Daruqutni, namun Daruqutni menilai hadis ini kuat. Ya, ini ahli ilal saling berselisih, maka boleh untuk ijtihad di situ. Darajatul hadis al-hadis hasan, hasanahu Tirmidzi. Wa qad sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Qala Daruqutni wa Abdul Haq rijaluhu kulluhum siqat. Abdul Haq al-Ashbili di dalam kitab Al-Ahkam. Wa dha'afahu ba'duhum, sebagiannya mengatakan ini lemah. Faqala al-Bukhari la urahu mahfuzan. Saya tidak memandang ini terpelihara, yaitu Bukhari khawatir hadis ini adalah syadz. La urahu ay la azun, saya tidak menyangkanya terpelihara. Wa angkarahul Imam Ahmad, Imam Ahmad mengingkari hadis ini. Wa qala Tirmidzi la yasihu fi hadzal bab syai'. Tidak sahih di dalam bab ini satu hadis pun. Padahal tadi dikatakan apa dihasankan oleh Tirmidzi, tapi ternyata Tirmidzi mengatakan tak ada yang sahih di sini sedikit pun. Tayyib, mufradatul hadis zara'ahul qai' bi fatahatis salas. Zara'a. Tayyib. Seperti apa? Sabaqa, qahara, ghalaba. Tayyib, sabaqahu wa ghalabahu wa qahara. Dia didahului atau didominasi, dikalahkan, ditundukkan oleh muntah. Wa misluhu qauluhum daqa zar'i an kadza. Seperti ini ucapan orang Arab, daqa zar'i, maksudnya adalah dha'ufat quwwati, kekuatanku melemah. Jiwanya terasa menyempit untuk melakukan ini dan itu. Wal qai' ma qadzafathul mi'dah, sesuatu yang dilemparkan oleh perut naik ke mulut. Istaqa'a ay talabu ikhrajil qai' min jawfihi bi ikhtiyarih, yaitu berusaha untuk mengeluarkan muntahan dari perutnya dengan ikhtiar dia, bukan karena dipaksa, tapi karena memilih itu. Ma yu'khadhu minal hadisain, apa faedah yang diambil dari dua hadis ini? Yang pertama, al-hadisan yadullani ala annal akla wa syurba dohirnya perlu wawu lah ya, wal qai' gitu ya. Dua hadis ini menunjukkan, sama-sama hadis Abi Hurairah, bahwasanya makan, minum, dan muntah minal amidi dzakiril mukhtar, dari orang yang amid, yaitu yang sengaja, adzakir yang dia ingat, dia tak lupa, al-mukhtar, yaitu yang melakukan dengan pilihannya sendiri, bukan dipaksa siapa-siapa.
Yufattirus shaim, ini menyebabkan puasa orang yang puasa itu batal. Wa yufsidus siyam, merusak puasa. Wa huwa ijma'u ulama'il muslimin, ini adalah kesepakatan para ulama kaum muslimin. Li'anna siyam huwal imsaku anil mufattirat, karena puasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Zamanan makhsusa, pada masa yang dikhususkan. Kemudian yang kedua, annal akla awis syurba minan nasi, makan atau minum dari orang yang lupa, la yufsidus shaum, tidak merusak puasa, wala yuftiru bihi shaim, dan tidak menyebabkan orang yang puasa menjadi batal dengan sebab itu. Faqauluhu, ucapan Nabi dalam hadis yang pertama, fal yutimma shaumah, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, dalilun ala anna hunaka sauman yatim, sebagai dalil bahwasanya di sana ada puasa yang sempurna. Wa yadullu ala hadzal makna, dan makna yang seperti ini ditunjukkan oleh qauluhu ta'ala, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah menghukum kalian, yaitu menghukumi kalian disebabkan oleh apa yang diusahakan oleh hati-hati kalian, jantung kalian. Wan nisyan laisa min kasbil qalb, sementara lupa ini bukan dari perbuatan hati. Karena apa? Dia tidak ingat bahwasanya, dia tidak yastahdir di dalam jantung dia bahwasanya dirinya sedang puasa. Dia lupa. Hatinya tidaklah menyengaja, ikhtiar, mengingat. Dia tidak sedang ingat untuk makan dan minum tadi itu. Tidak ingat bahwasanya dia tengah puasa. Yang ketiga, makna ita'amillahi ta'ala wa isqa'ih, makna bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepadanya makan dan minum. Annallaha ta'ala min lutfihi yassara lahu hadal aklah awis syarbah, yaitu Allah Ta'ala termasuk dari kelembutannya adalah dia memudahkan untuk orang tadi makanan, suapan makanan atau teguhan minuman tadi. Hinama ansahu siyamahu wahalah, tatkala Allah menjadikan dia itu lupa kepada puasanya dan keadaan dirinya. Fasara hadzal rizqul mubahu masuqan minallah, sehingga jadilah rezeki yang mubah ini dia didatangkan dari sisi Allah. Kama jaa fi riwayat Tirmidzi, sebagaimana datang dalam riwayat Tirmidzi, innama huwa rizqun saqahullahu ilaih, hanyalah yang dia makan atau dia minum tadi adalah rezeki yang Allah kirimkan kepada orang tadi. Yang Allah kirim kepada orang tadi. Wala qada'a alaih, dia tidak wajib membayar qada'. Fannisyanu wal khata'u minal af'alid daruriyah. Lupa, demikian pula kekeliruan yang tidak disengaja, ini termasuk perkara-perkara yang manusia sangat terpaksa, yaitu sangat dipaksa melakukan. Tak mampu kita menolak lupa, namanya sedang lupa saja, namanya lupa. Walaupun kita berusaha ingat terus, berusaha sadar, tapi tahu-tahu saja lupa. Hatta ketika kita bicara kita lupa, kita tengah bernafas, kita tengah berkedip, kita lupa. Tapi kita ingat, kita mampu menahan nafas sesuai kadarnya tentunya ya. Dan mampu menahan kedipan. Tapi kalau kita sudah tidak mengingat itu, tidak sadar, tahu-tahu aja berkedip, tahu-tahu aja bernafas. Ini dikatakan doruriyah, yaitu yang diri sendiri tak mampu untuk menolak peristiwa itu. Mungkin mampu menolak beberapa kali, setelah itu lupa lagi. Atau tidak sengaja melakukan kekeliruan. Manusia ada aja kekeliruan tanpa diniatkan. Allati la tudhafu mas'uliyatu hukmiha, yang mana tanggung jawab hukumnya, wa ma yatarattabu 'alaiha, dan akibat-akibatnya tidak disandarkan ila fa'iliha, kepada pelakunya, kepada ya kita yang melakukan ini, namanya lupa. Illa annaha min itlafi malil ibad, illa annaha fi itlafi malil ibad tugharrim,
Hanya saja tanggung jawab tadi apabila itu terkait dengan merusak barang orang lain, maka ini akan tugharim, menyebabkan ada denda. Tidak sengaja melanggar, menabrak mungkin rumah orang atau menabrak kendaraan orang. Tidak sengajanya tidak berdosa, namanya tidak sengaja. Tetapi ya karena dia menyebabkan barang orang rusak, dia wajib untuk membayar denda, membayar ganti rugi dan semacam itu. Atau tidak sengaja membunuh orang, naudzubillah. Naudzubillah min kulli bala. Maka walaupun dia di sisi Allah tidak berdosa, tetapi ada tanggung jawabnya membayar 100 ekor unta dan seterusnya. Baik. Kemudian min babi sadidzari'ah, ini masuk dalam bab menutup sarana kebatilan. Ya, kalau orang membunuh bilang, "Oh, saya tak sengaja." Atau orang mungkin berzina, "Oh, saya tidak sengaja." Misalkan. Gimana tidak sengaja? Yaitu saya dipaksa orang. Sehingga merusak kegadisan seorang wanita. Maka masalah dosanya, dia tidak dosa kalau memang terbukti dia tidak sengaja. Tetapi tentunya ada tanggung jawab masalah ini. Lihat masing-masing peristiwanya ini sekitar contoh memudahkan pemahaman aja. Qal wali annahu qal ibad mabniyatun ala syuhi wad dhaman. Dan juga karena hak para hamba dibina di atas syuh, yaitu asal dari syuh adalah syidatul bukhl, yaitu kebakhilan yang parah. Maksudnya adalah tidak dimaafkan. Walaupun engkau lupa, di sisi Allah engkau tidak berdosa, tetapi engkau telah melakukan perkara-perkara yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Maka ada dendanya, ada ganti rugi. Dhaman, iya ganti rugi. Yang keempat, kama anna man akala au syariba nasiyan la qada'a alaih, sebagaimana orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa, dia tidak wajib membayar qada, fa innahu aidan la kafarata alaih, maka dia juga tidak wajib membayar kafarah. Untuk masalah apa ini? Puasa. Adapun untuk masalah lain, lihat peristiwanya macam mana. Tetapi untuk masalah puasa ini tadi tidak ada kafarah. Dzalika annal kafarata syuri'at li takfiril hafawati wadzunub. Sebabnya adalah karena kafarah itu disyariatkan untuk menutupi, yaitu untuk menutupi hafawat, ketergelinciran, wadzunub dan dosa-dosa. Wa tarqi'in naqs alladzi hasala fil ibadah, dan untuk menutupi kekurangan yang terjadi di dalam ibadah. Wa man fa'ala dzalika nasyan, orang yang melakukan perkara tadi dalam keadaan lupa, fa innahu la dzamba alaih, dia tidak ada dosa. Wala naqsa fi ibadatih, ibadahnya di sisi Allah tidak dinilai kurang karena dia tidak menyengaja untuk merusak ibadahnya. Litahtaja ila takfirin wa tarqi, untuk kemudian ibadahnya itu perlu kepada pembayaran kafarah ataupun menutupi kekurangan, yaitu tidaklah dinilai sampai seperti itu karena dia tidak menyengaja melakukan itu. Ala annal kafarah ibadatun minal ibadat. Walaupun dari sisi yang lain kafarah ini salah satu dari ibadah. Wala tusyra'u illa binassin minasyari', dan tidak dia disyariatkan kecuali dengan nas dari pembawa syariat atau pencipta syariat Allah, pembawa syariat yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yujadu nasun illa fil jima'i fi siyami syahri Ramadan, tidak didapatkan nas kecuali dalam masalah jima di waktu puasa bulan Ramadan. Adaan, bukan kodok. Lihormati az-zamani nafsih, karena kehormatan zamannya itu sendiri. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.